Selamat pagi, selamat berjumpa lagi Smart Listeners di seluruh penjuru negeri. Kita harus percaya diri bahwa siaran ini didengarkan di seluruh penjuru negeri karena selain disebarluaskan oleh jaringan radio Smart FM serta jaringan radio grup Gramedia lainnya, siaran kami juga dipantau lewat audio streaming, live streaming di radiosmartfm.com. Saya Ican Lembah, kita berjumpa lagi setelah libur 2 pekan dalam rangka Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Kita berjumpa lagi di acara ini dan saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pendengar, seluruh hadirin yang ada di sini yang setia bersama Perspektif Indonesia. Acara ini seperti biasa diselenggarakan berkat kerjasama antara Populi Center dan Radio Smart FM. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sudah ramai sejak bulan lalu terkait dengan istilahnya sih sebenarnya rada menakutkan, yaitu vaksin palsu. Saya mungkin bersama orang-orang tua lainnya tentu langsung kaget karena barangkali ini lebih berbahaya dari pengedar narkotika dan obat terlarang. Kenapa begitu? Peredaran narkotika dan obat terlarang itu dilakukan pada market yang usianya remaja ke atas. Tapi ini korbannya adalah bayi yang mungkin baru hari-hari pertama atau 1 pekan dilahirkan. Nah, apakah ada lagi tingkat kejahatan yang harus kita sejajarkan dengan apa yang disebut sebagai vaksin palsu ini? Walaupun dengan kemarahan tentu kita akan mengurai apa penyebab dari situasi yang demikian buruk ini. Dan kita tahu bahwa walaupun vaksinnya palsu, para korban, para pasien tentu asli, mereka manusia. Dan judul topik ini adalah vaksin palsu, korban asli. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber dengan latar belakang berbeda-beda dengan kompetensi masing-masing. Yang pertama seorang senior, dokter senior dan pernah menjadi Menteri Kesehatan kita di zaman Presiden Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati. Itu Dr. Ahmad Suyudi. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Mikrofonnya Pak. Selamat pagi. Sorry. Kita hidupkan dulu. Langsung. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Suyudi. Yang kedua, dokter juga lebih muda dari Pak Suyudi. Beliau sekarang adalah di ID disebut sebagai ketua terpilih ya, atau presiden elect, ketua terpilih dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Daeng M. Fakih. Demikian ya. Selamat pagi. Pagi. Yang berikutnya seorang pemerhati bidang konsumen dan saya kira juru bicara publik yang handal dalam bidang advokasi terhadap konsumen, yaitu Mas Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat pagi Mas Tulus. Ya, selamat pagi Bung Ican. Anda sana ketua kan ya? Bagaimana? Ketua di sana kan? Ya, ketua YLKI. Jadi ketua kita semua tepat. Dan last but not least seorang ibu, nanti bisa bicara juga sebagai ibu, tapi beliau adalah seorang pelaku usaha di bidang kesehatan yang dulu juga menjadi seorang eksekutif di perusahaan farmasi BUMN kalau tidak salah ya, Kimia Farma ya, Kimia Farma. Ibu Tata Trahmita Utami. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya belum nyala. Maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Tata, terima kasih. Saya ingin mulai diskusi kita dengan Pak Suyudi, Pak Ahmad Suyudi. Kalau kita lihat dalam perkembangan diskusi di publik itu kan nama-nama rumah sakit sudah muncul, nama-nama pelaku kan rumah sakit itu benda mati, tapi pelakunya adalah manusia, itu perawat, dokter segala macam diinisialkan. Bareskrim sudah turun tangan
pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan membentuk satgas gunanya akan melakukan vaksin ulang dan segala macam. Tapi coba kita lihat dari segi mendasar. Pertama, apakah ini puncak gunung es? Jadi ini akan massal. Jadi nama-nama rumah sakit itu mungkin rumah sakit yang sedikit dari jumlah yang banyak, atau ya memang cuma segitu karena barangkali vaksin yang palsu ini tidak menjangkau jumlah vaksin yang pasti merata di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya gimana sih latar belakang dan jenis-jenis vaksin, apakah ada vaksin utama, vaksin primer atau vaksin sekunder, vaksin tambahan? Sebenarnya apa yang kita bisa lihat dari problem pervaksinan ini? Ya, sebenarnya secara mendasar yang ingin dicapai adalah imunisasi. Maksudnya imunisasi membuat anak-anak dari bayi sampai balita, bahkan sampai remaja dan dewasa itu imun, mempunyai daya tahan terhadap penyakit-penyakit menular yang sangat berbahaya. Tujuan akhirnya apa saja yang diwajibkan itu? Ya, jadi ada vaksin dasar. Vaksin dasar itu ada mulai dari lahir, kemudian umur saya tidak hafal tapi bisa di sini, misalnya hepatitis B. Itu vaksin dasar. Polio, kemudian difteri, DPT, pertussis, tetanus, hemofilos, BCG, polio dan campak. Dengan waktu yang berbeda-beda, tapi dasar. Kemudian waktu SD diulangi lagi. Jadi ada namanya penguat. Itu vaksin dasar. Vaksin dasar itu merupakan program pemerintah sejak dulu, sejak zaman Orde Baru, dan itu merupakan suatu target pemerintah bahwa ingin vaksinasi itu 100%, jadi universal coverage. Itu dulu memakai semua kekuatan yang ada, puskesmas, posyandu, kemudian ada klinik-klinik, melalui itu dengan vaksin yang murah bahkan gratis. Program-program itu diberikan gratis. Murah. Nah, kalau gratis kenapa harus dipalsukan? Atau yang dipalsukan ini bukan yang gratis itu? Iya, karena yang gratis itu buatan Bio Farma dan itu memang dibuat murah, harganya memang ditekan. Itu monopoli. $1. Satu-satunya ya, Bio Farma. Satu-satunya pabrik vaksin di Indonesia itu Bio Farma, dan dia bertanggung jawab terhadap pengadaan vaksin program pemerintah, selain juga untuk WHO, untuk program WHO di dunia. Dan Bio Farma ini bukan bekas perusahaan Belanda, bukan? Oh, sejarahnya panjang memang, tapi kemudian menjadi produsen vaksin Indonesia yang sangat disegani oleh dunia, karena misalnya kalau tidak salah diekspor kemana-mana, ke India, ke Afrika, yang dibeli oleh WHO, terutama polio. Oh, terutama polio. Jadi artinya sebenarnya dalam program imunisasi nasional itu kemungkinan karena gini, yang paling penting sebenarnya dari problem ini adalah kepanikan massal orang-orang tua yang bahkan anaknya sudah umur remaja, kan dia tidak tahu apakah dulu anak saya divaksin benar apa enggak. Satu, yang kedua, vaksin apa saja. Karena kalau cuma namanya vaksin palsu, maka saya kira seluruh jenis imunisasi akan dirasakan bisa palsu gitu, Pak Dr. Suyudi. Jadi begini, program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu program massal untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu memang diinginkan 100% coverage universal, tapi pencapaiannya tidak sampai begitu. Targetnya 90%, baru mungkin tercapainya baru 89. Dan itu belum, memang ada, mau jujur, ada penurunan. Itu pelaksananya rumah sakit dan puskesmas, pemerintah, rumah sakit pemerintah, semua pemerintah, dan juga swasta bisa mengambil dari situ. Dari program itu vaksinnya. Boleh tahu harganya berapa? Gratis, bisa murah. Boleh tahu harganya berapa? Satu ini. Ya? Satu ampul ya? Detail saya nggak tahu, tapi saya kira kurang $1 kalau ditekan itu. $1 katakanlah 13.000 lah ya. 13.000. Kalau itu dipalsukan kan nggak mungkin. Ya, terlalu murah. Nggak mungkin memang. Rasanya waktu saya mendengar pemalsuan vaksin, saya udah tahu bukan vaksin program. Kalau saya lihat di media itu kan ada harganya 600 sampai 750 ribu. 350 ada 600 ada 750 ribu. Itu pengakuan konsumen yang membayar ke rumah sakit. Artinya itu kan berapa ratus kali lipat dari
dari yang 13.000? Berapa puluh kali lipat? Ya, dihitung aja kalau misalnya 13.000 dan 400.000 berapa kalinya tuh? Kan mahal sekali. Nah, kenapa mereka memilih vaksin itu? Ya pertama, memang ada vaksin yang di luar dasar itu, memang ada. Nanti bisa dijelaskan oleh dari di apa saja. Nah, itu mungkin memang tidak diproduksi oleh Bio Farma, karena itu misalnya measles misalnya ada gondok misalnya gitu. Yang diproduksi oleh Bio Farma betul-betul vaksin dasar yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, bayi kita. Mungkin itu. Oke, Dokter Daeng Fakih. Ya. Ini kan yang langsung dilampiaskan kemarahannya dua. Satu rumah sakit, kedua dokter. Tentu yang mengelola rumah sakit bukan saya, orang kayak saya, tapi dokter yang ahli. Nah, apakah ini sudah bisa dipetakan bahwa masalahnya tadi? Ini kan yang penting kan sebenarnya menenangkan publik karena mereka sekarang saya mengatakan ini karena di sekitar saya, orang dekat saya, tetangga, saudara semuanya panik karena merasa dimulai menghitung anaknya umur berapa sekarang dan kapan vaksin palsu itu. Dan tapi kan yang muncul dalam ingatan masyarakat itu yang bisa dideteksi. Jangan-jangan tahun sebelumnya, kan jangan-jangan itu yang bahaya. Nah, apakah ID sendiri sudah mendeteksi tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh katakanlah vaksin palsu yang kalau kita merujuk ke Pak Suyudi tadi kan hampir dipastikan bukan dari produsen yang utama, tapi dari produsen yang luar atau di sini ada distributornya yang bla 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 yang kita sudah tahu namanya. Ya, mungkin pertama yang perlu saya sampaikan, mungkin maksud pemerintah baik ya. Jadi memberikan daftar-daftar rumah sakit itu, saya menangkap itu untuk memetakan nanti program vaksinasi ulang dan berupaya menenangkan. Tapi yang terjadi ini malah kepanikan dan menimbulkan gaduh ya di masyarakat gitu. Oleh karena itu barangkali memang perlu hati-hati dan bijak begitu, karena terus terang di pelayanan ini kan juga perlu dilindungi. Mereka juga melakukan pelayanan begitu. Pasti. Kalau itu kemudian nama baik, kredibilitas dan reputasinya terganggu karena persoalan ini, itu kan simalakama bagi pemerintah. Jadi memang harus hati-hati dan utuh menjelaskan pemerintah bahwa apa yang diterangkan oleh pemerintah itu bukan serta-merta kawan-kawan rumah sakit, klinik dan tenaga kesehatan itu sudah salah gitu ya, sudah melakukan kejahatan. Kalaupun mereka menggunakan dan membeli itu dalam teknis ya, teknis manajemen rumah sakit dan teknis pelayanan medis itu masih belum bisa dibuktikan salah. Oleh karena itu memang yang pertama mohon dijelaskan secara utuh dan hati-hati oleh pemerintah, dan kemudian harus didalami betul ini oleh penegak hukum apakah memang rumah sakit ya, klinik dan tenaga kesehatan ini bagian dari konspirasi kejahatan atau mereka justru atau dia sengaja melakukan atau dia tertipu sebagai korban. Itu barangkali perlu dijelaskan ke masyarakat supaya masyarakat tidak gaduh gitu. Anda kan di elit di Ikatan Dokter Indonesia, ada saya dapat masukan ke saya tadi malam, ada dan saya kira di Harian Kompas hari ini juga menulis ada rumah sakit yang main itu dokternya gitu. Tapi rumah sakitnya juga tidak bisa melarang waktu itu karena supply dari Bio Farmanya tidak masuk. Problemnya mungkin pada distribusi dan manajemen lah ya. Artinya sementara kan pasiennya ada. Nah, gimana tuh? Ya, jadi kita tidak tahu detail ya manajemen di rumah sakit tersebut. Ini kan persoalan manajemen di rumah sakit tersebut. Dan itu harus diperiksa oleh apakah manajemen rumah sakit masih dalam tanda kutip masih memperbolehkan dokter mengadakan sendiri di tengah kekosongan begitu ya. Apakah memang itu si dokter tersebut atau tenaga medis lainnya melanggar manajemen. Tetapi pelanggaran terhadap manajemen rumah sakit itu tidak serta-merta kemudian langsung sepadan gitu atau sama dengan kesengajaan melakukan perbuatan pemalsuan itu atau memberikan sesuatu yang palsu.
Oleh karena itu memang harus diselidiki lebih lanjut. Ya, kalau kita lihat kan, jadi Pak Ican, saya ini kan silakan, kebetulan di bagian distribusi pernah di BUMN dan kebetulan mengepalai anak perusahaan distribusi. Nah, break iklan. ya nggak apa-apa. Oke, salah satu cara distribusi itu yang ada dari distributor itu biasanya ke apotik dan juga langsung ke rumah sakit. Nah, kalau distributor yang istilahnya bonafit atau yang memang mereka jarang sekali menjual langsung ke dokter atau ke suster perawat di tempat. Karena umumnya misalnya seperti kami itu kita jualnya institusi. Jadi either itu ke apotik atau ke rumah sakit. Nah, di apotik tidak pernah apotik yang saya cek ya, kalau misalnya apotik Kimia Farma, dia nggak pernah memberikan vaksin dijual kepada bidan. Jadi harus ada, kalaupun klinik bidan itu harus ada dokter yang bertanggung jawab, sehingga vaksin itu hanya dikeluarkan kepada di bawah tanggung jawab dokter. Jadi bidan-bidan itu tidak punya wewenang langsung untuk misalnya membeli dalam bentuk cash kepada apotik yang benar. Oke. Gitu. Kita sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan. Pasti panjang dan masih ada juga Mas Tulus Abadi. Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, kita kembali lagi dengan topik kita vaksin palsu korban asli. Bersama saya Ican Lembah, ada mantan Menteri Kesehatan Dr. Ahmad Suyudi, Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Daeng M. Fakih, seorang pengusaha bidang kesehatan Tata Rahmita Utami, dan Tulus Abadi, Ketua YLKI. Sebelum ke Mas Tulus, saya ke Mbak Tata dulu melanjutkan tadi. Artinya sebenarnya ada celah-celah di mana memang pengawasan itu harus diambil alih oleh pemerintah kan? Selama pemerintah ini, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Iya, gini. Lewat dinasnya. Selama ini kan yang melakukan pengawasan obat dan makanan ya di masyarakat itu Badan POM. Jadi Badan POM itu melakukan pengawasan, tetapi ternyata Badan POM itu melakukan pengawasan hanya pada tingkat apotik dan distributor. Ya. Dia ternyata tidak punya wewenang untuk melakukan pengawasan kepada rumah sakit, gitu. Nah, yang melakukan pengawasan kepada rumah sakit itu dinas kesehatan, gitu. Sehingga Badan POM itu, kalau yang setahu saya ketika saya masih jadi distributor di obat, gitu ya, itu hampir setiap bulan itu Badan POM itu yang di daerah-daerah maupun itu pasti mereka keliling untuk mengecek apakah sudah memenuhi standar atau tetap terpenuhi standarnya, kemudian bagaimana manajemen logistiknya dan segala macam. Lalu apalagi vaksin ya, vaksin itu kan penempatannya khusus, dibawanya juga harus pakai cold storage yang kayak gitu-gitu. Nah, tidak seperti OTC gitu ya? Tidak seperti OTC yang lebih mudah. Nah, problemnya memang ternyata yang kalau saya lihat dari kasus vaksin palsu sekarang ini kan kebanyakannya terjadi ternyata di rumah sakit. Di rumah sakit satu, dan kemudian bidan-bidan. Dan bukan rumah sakit pemerintah? Dan bukan rumah sakit pemerintah. Jadi problemnya dan bukan rumah sakit yang terlalu besar. Dan bukan rumah sakit yang terlalu besar, dan pertama ini menarik spesifikasinya. Satu, bukan pemerintah. Pertama bukan pemerintah, kedua bukan rumah sakit yang besar, dan yang ketiga ternyata klinik-klinik kecil yang dikelola oleh para bidan. Jadi ini kasusnya ada juga dokter. Ada juga dokter dan ada juga bidan. Jadi memang kalau kemudian orang nanya fungsi Badan POM di mana? Kalau saya lihat memang di sini kebetulan terputus. Itu bukan targetnya Badan POM, jadi terputus. Jadi kalau ada kesalahan mungkin dinas-dinas itu ya? Saya nggak mau bilang itu ada kesalahan dinas ya. Pengawasan kan bagian dari pekerjaan pemerintah kan? Saya mengalami begini, saya pernah juga buka klinik kecantikan ya, itu memang ternyata Badan POM nggak masuk ke situ, tetapi Reskim wilayah setempat. Jadi polsek ada reskimnya kan, polisi. Itu ternyata mereka aktif melakukan pengawasan. Jadi kenapa kemudian yang menemukan kasus ini kemudian akhirnya di kepolisian kan, bukan di. Jadi saya melihat di situ fungsi pemerintah juga mungkin berjalan. Gitu. Lalai dan ya bukan, saya nggak tahu lalai, tapi pembiaran bisa jadi pembiaran. Oke. Gitu. Mas Tulus, sudah ada
semacam peta masalah di YLKI sendiri terkait dengan laporan-laporan masyarakat, dan kalau kita lihat kan situasinya sangat emosional, sangat sensitif, dan saya kira semua manusia normal yang sudah jadi orang tua pasti sensitif dengan soal ini, apalagi ya ini kan menyangkut putra putri saat bayi dan sebagainya. Ya, melanjutkan Mbak Tatat ya tadi, bahwa menurut saya justru sejak beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya ada problem pengawasan dalam konteks kelembagaan. Ya, karena apa? Karena ternyata kalau kita bicara tugas pokok dan fungsinya memang tadinya adalah kewenangan Badan POM, tapi kemudian diambil alih atau diamputasi. Pernah ya, sejak Permenkes 2014 itu kan kemudian peran Badan POM diamputasi, yang kemudian diambil alih oleh Dinkes. Nah, artinya di sini di satu sisi Badan POM sudah tidak punya cakar lagi, tidak punya gigi, tapi di sisi lain Dinkes atau Kemenkes tidak mengawasi di lapangan. Jadi sehingga berjalannya liar. Jadi diambil alih pengawasannya, tapi nggak diawasi. Betul. Nah, kemarin kan pihak istana mengatakan harus ada restrukturisasi Badan POM. Nah, yang dimaksud restrukturisasi itu apa? Nah, apakah kemudian pengembalian fungsi dari Badan POM atau bahkan semacam pembuatan undang-undang tentang Badan POM misalnya, yang sebenarnya itu fungsinya memang lebih kuat. Nah, sebelum ada problem kelembagaan ini dibereskan, maka sebenarnya masalah vaksin palsu itu hanya satu titik kecil dari fenomena obat palsu di Indonesia. Ya, ini sebenarnya persoalannya sangat serius. Sebenarnya saya masih menyimpan pertanyaan ke situ, tapi kalau sudah dimulai dibuka ya. Jadi dalam pengantar kami kepada media, kita menyebut puncak dari gunung es, karena saya kira pengetahuan umum bahwa obat itu ada yang KW, ada yang tidak asli gitu. Nah, itu kan jauh lebih berbahaya, menjangkau hampir semua kita, artinya bukan kalau vaksin katakanlah dari bayi dan terbatas kalau kita lihat kota dan waktunya. Lah kalau obat palsu gimana? Iya, sebelum masuk ke obat palsu mungkin nanti aja diskusinya, tapi supaya diskusinya panjang. Ya, tetapi dalam konteks vaksin palsu ini kan tadi ada amputasi dari pemerintah itu sendiri, yang artinya kalau ingin menajamkan pengawasan lagi ya artinya mengembalikan, salah satunya adalah mengalihkan peran dari Badan POM itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari amanat undang-undang kita akan juga punya Badan Pengawas Rumah Sakit BPRS ya, di level nasional dan juga di provinsi. Cuma badan rumah sakit ini yang tujuannya mengawasi kinerja rumah sakit ini juga tidak berfungsi. Mengapa? Karena ada sudah dua periode. Seluruh Indonesia sudah ada. Masing-masing provinsi, tapi level nasional itu sudah terbentuk dan pasti sudah digaji juga. Justru itu problemnya, mereka tidak dikasih gaji, tidak dikasih uang untuk operasional, tidak ada kantor. Ini maunya apa? Kemenkes ini ya. Loh, itu di bawah tanggung jawab seharusnya dari presiden, tapi masih menjadi subordinat Kemenkes. Nah, padahal fungsinya adalah mengawasi rumah sakit. Nah, artinya selama ini tidak ada yang mengawasi performa rumah sakit secara detail. Maaf, saya coba saya tidak keteteran. Ini kan BPOM diambil alih kan? Ya. Pengawasannya. Bukan, dia ada beberapa fungsinya yang diamputasi, diambil ke Kemenkes. Ya, oke. Ya. Terus ada BPRS kan, Badan Pengawas Rumah Sakit. Tapi itu tidak diapa-apain. Tidak dikasih fasilitas, tidak dikasih gaji dan segala macam. Jadi artinya ada kekosongan kan di situ. Iya, karena problemnya kan begini. Benar nggak? Begini Pak Ican. Penangkapan sederhana saya. Begini Pak Ican. Kan bertahun-tahun yang melakukan pengawasan itu kan Badan POM. Ya. Tiba-tiba kemudian fungsi pengawasan rumah sakit itu diambil alih ke ke Kementerian Kesehatan. Enggak, itu fungsi dalam peredaran obat dan makanan kan? Iya. Ininya. Nah, saya tidak tahu apakah ada ketidaksiapan ya dari birokrat di level bawah dan ketidakseriusan sehingga kemudian fungsi itu tidak berjalan seperti yang biasa dilakukan di Badan POM. Itu aja. Oke. Dokter Daeng mau nambah? Boleh nimbrung ini. Boleh dong. Jadi begini, Permenkes itu yang memberikan amanat pengawasan kepada Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, barangkali kalau menurut saya ini konstruksinya cukup bagus, pembagian kerja.
Kalau kita setback ke belakang, apakah memang pernah Badan POM itu selama ini mengawasi rumah sakit dan klinik? Enggak pernah, karena memang Badan POM tidak bisa menjangkau tangannya. Oleh karena itu mungkin pemerintah mengatur supaya pengawasan yang teknis di operasional itu di hilirnya itu diserahkan ke kementerian dan dinas kesehatan, karena mungkin Badan POM tidak memang di level itu. Nah, sekarang persoalannya ini kita jangan hanya fokus kepada hilirnya, tetapi di hulunya juga, di produksi dan distributor, dan itu ranahnya Badan POM. Persoalan vaksin palsu itu jangan kita misleading hanya di hilirnya, karena hilir itu dia hanya membeli dan menggunakan. Kalau kemudian kemasannya persis gitu ya, yang diedarkan oleh distributor dan produsen, tidak akan pernah curiga di hilirnya itu. Nah, sekarang yang persoalan itu, menurut saya kalau mau menuntaskan, memang harus kerja sama timnya ini harus rapi, harus bagus. Badan POM itu harus bertugas di hulunya, di produksi dan di distributor. Justru sumbernya sekarang vaksin palsu di situ. Di hilir ini mungkin korban penipuan dari produsen dan distributor. Meskipun sebenarnya Pak, rantai dari kesalahan ini. Ini kan distribusi vaksin yang dipalsukan itu kan vaksin-vaksin luar negeri umumnya ya, produksi luar negeri. Dan itu kan sebenarnya kalau menurut saya ya, distributornya itu kan tidak banyak, gitu. Misalnya ada beberapa lah, ada yang cukup besar, ada Merapi, ada APL, dulu ada Kimia Farma, tapi sekarang kita sudah tidak punya lagi ternyata keagenan itu. Tetapi maksud saya, ketika kemudian ini yang kemudian jadi masalah kan ini yang CP Aska Medica ini ya, itu kan local distributor dan perusahaan kecil gitu. Mestinya menurut saya harusnya si bidan atau si rumah sakit harusnya awas gitu loh. Tapi kan murah, itu dia problemnya. Ada dan kebetulan memang vaksin itu nggak ada di pasaran. Maksudnya orang susah. Sekarang ada vaksin yang dijual online loh, jangan salah. Itu siapa yang awasi? Itu lain lagi tuh. Online. Nah, saya ingin melanjutkan dari Pak Faik tadi. Menurut saya kalau korban penipuan, menurut saya tidak terlalu benar. Karena apa? Ini bukan konsumen akhir, ini adalah institusi. Ya, artinya di rumah sakit itu kan ada mekanisme kontrol yang kuat. Karena produk farmasi adalah high regulation. Ya, untuk pengadaan barang itu ada tim, ada macam-macam. Ya, mestinya ada farmasi, farmakolog dan segala macam. Sehingga tidak mungkin secara teknis harusnya jadi korban penipuan kalau misalnya dalam konteks produk ada quality control system berjalan di situ. Ini ada masalah di situ. Artinya pertama ada masalah manajerial, masalah quality control, dan juga ada mens rea, ada niat jahat untuk kemudian memasukkan produk-produk substandar dalam sistem di rumah sakit. Jadi menurut saya tidak dalam konteks ini sering dikatakan ini oknum. Ya kalaupun oknum, ya artinya manajemen di situ nggak berjalan. Apalagi kalau kemudian ada pimpinan rumah sakit yang sudah kontrak dengan rekanan tadi, seperti direktur rumah sakit di Bekasi misalnya, itu kan artinya sudah level manajemen yang terlibat. Artinya ini corporate, ya bukan lagi oknum. Keputusan manajemen ya. Oke, coba saya karena kita mulai agak kisru, saya tanya orang tua dulu. Silakan. Pak Dr. Ahmad Suyudi. Nah, kalau begini kan sebenarnya akhirnya titik-titik masalahnya semua ada kan. Tadi Dr. Daeng mengatakan rumah sakit itu akhirnya ada di hilir, dan kalau Tamsil di berbagai daerah mengatakan sumber kekotoran biasa ada di hulu ya. Hilirnya itu kebagian kiriman banjir dan segala macam. Tetapi kan akhirnya yang paling bawah dari seluruh proses ini kan konsumen, yaitu orang, manusia, bayi gitu. Nah, tentu seluruh perdebatan kita arahkan pada pembelaan terhadap ini. Oke? Nah, Pak Ahmad Suyudi, kalau begitu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melihat masalahnya kan kalau mulai dari hulu kan di situ ada pabrik, perusahaan. Kan itu nggak bisa main-main. Perusahaan kerupuk mungkin agak lebih mudah kita urus, tapi perusahaan obat kan pasti harus lebih serius daripada itu. Kedua, ada BP POM. Ketiga,
ada jalur distribusi yang hampir semua komunitas di dunia ini distribusi itu adalah problem yang paling rumit dan bisnis yang paling besar gitu. Nah, apa yang dilakukan kalau Anda sekarang jadi Menteri Kesehatan lagi? Jadi begini, kita harus melihat keseluruhan dari rantai itu, keseluruhannya, tanpa melihat siapa yang salah kemudian saling tunjuk. Oke, kita petakan dulu aja. Mulai Badan POM. Badan POM itu di hulu, betul. Mulai dari pabrik membuat obat, membuat vaksin, dia di situ. Namanya Good Manufacturing Product, GMP, CPOB namanya, cara pembuatan obat yang baik. Sangat ketat dikontrol oleh Badan POM, pabrik-pabrik itu. Kemudian sudah dari pabrik di distributor, sangat dikontrol oleh Badan POM. Nah, kemudian kemana? Ke apotek dikontrol. Nah, ke rumah sakit. Nah, saya kira kelemahannya di rumah seperti dikatakan tadi, rumah sakit yang baik itu sekarang pemerintah atau DPR sudah membuat KARS namanya, Komite Akreditasi rumah sakit diakredited. Nah, apa yang diakreditasi? Dua, dari sisi manajemen dan dari sisi medik klinik. Mereka harus melakukan good governance namanya. Governance itu lebih dari manajemen, tapi ketaatan pada peraturan dan prosedur. Artinya good corporate governance, good clinical governance. Nah, itu terpisah tapi satu gitu. Jadi kalau bagus good clinical governance, harus good corporate governance harus bagus. Jadi gitu. Misalnya ketersediaan obat, mutu. Jadi ada dua, kalau di media massa itu ada manajemen usaha, ada manajemen redaksi. Kalau ini ada manajemen bisnis, ada manajemen kedokterannya kan? Klinik, iya kan? Ya. Nah, kelemahannya di good corporate itu seharusnya kalau rumah sakit yang diakreditasi diaudit. Siapa yang mengaudit? Rumah sakit sendiri. Atau biasanya manajemen klinis ini tunduk pada manajemen usaha? Bukan tunduk, tapi memang ada pembagian tugas. Jadi seorang dokter itu tidak melihat vaksin betul palsu, tidak mungkin dia, tidak tahu. Karena dia terima jadi. Iya, terima jadi, atau kadang-kadang nyuruh pesawat tolong suntik gitu. Jadi kalau sudah betul, tapi tidak menjamin bahwa itu betul. Kalau good corporate governance salah. Nah, letaknya di sini di good corporate governance. Misalnya audit dari itu tidak dijalankan. Siapa yang melakukan audit? Rumah sakit sendiri. Kalau sudah diakreditasi, dipercaya bahwa mereka akan mengaudit. Kalau sudah masuk ke kerumitan itu negeri ini kayaknya kita menyerah deh. Memang akreditasi itu hanya kalau sudah accredited, selesai tugas dia. Oh bagus. Tapi sehari-hari siapa yang begitu? Oke. Rumah sakit sendiri atau Pak Suyudi, saya boleh tanya nggak? Sebentar. Atau tadi yang nggak berfungsi itu. Saya boleh tanya. Supaya panjang. Kalau rumah sakit itu ada badan akreditasi nasionalnya nggak? Kalau pemerintah, kalau pendidikan kan ada universitas kan ada. KARS. Komite Akreditasi Rumah Sakit. Ada. Oke, kita iklan dulu. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, tadi kita selesai dengan Pak Dr. Ahmad Suyudi. Kita lanjut lagi Pak Ahmad Suyudi karena ini persoalan serius, yaitu tadi manajemen ini kan seperti kita dapatkan keluhan umum bahwa orang membuat rumah sakit itu selain melihatnya sebagai pelayanan, barangkali itu nomor 2 atau nomor 3, pertama kali dilihat sebagai ceruk pasar, sebagai peluang bisnis, sehingga ya didirikanlah rumah sakit yang banyak sekali. Dan saya kira hampir sekarang kita tahu rumah sakit yang dikelola oleh masyarakat itu tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Di sekitar rumah saya saja banyak sekali gitu, dan mulai dari besar sampai kecil. Nah, soalnya adalah itu tadi, mengawasi mereka ini. Kan tadi ada pengawasan rumah sakit sendiri, tapi juga ada obat-obatan yang masuknya dengan berbagai macam jalur, dan kita tahu pebisnis pasti jagoan lah ya dalam melakukan penetrasi, lobby untuk bisa nembus ke rumah sakit. Kenapa rumah sakit dan kenapa dokter serta apotek? Ya karena kalau begitu masuk di situ, maka kami ini yang masyarakat kan pasti percaya dong. Kalau dia ada di tengah lapang sana kan mana tahu kita obat apa bukan. Nah kalau begitu sebenarnya harus menyeluruh ini penataan yang harus dilakukan, dan leading sektornya nggak bisa lagi katakanlah BP POM, tapi ada juga badan apa tadi yang baru dibentuk itu, Badan Pengawas Rumah Sakit ya. Itu boleh tahu Pak Dr. Daeng tahun berapa dibentuk itu?
Dan pengawas rumah sakit itu yang saya tahu periodenya 3 tahun. Ya, jadi ini periode kedua berjalan masih 2 tahun. Berarti dibentuk di pemerintahan sebelumnya. Periode pertama itu tidak cukup efektif yang seperti Pak Tulus Abadi katakan. Periode kedua ini mereka mulai menata, membuat pedomannya, kemudian mendirikan di provinsi, dan itu belum semua didirikan. Jadi memang periode dalam kevakuman itu ya, siapa yang mengawasi ya? Langsung Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Nah, kalau begitu masalahnya kita sudah mulai tahu yang harus bertindak. Karena BPRS pun, Badan Pengawas Rumah Sakit itu adalah unit non struktural. Unit non struktural kalau di tingkat nasional itu di bawah kementerian, kalau di level provinsi itu di bawah Dinas Kesehatan provinsi. Jadi memang fungsinya membantu kementerian dan Dinas Kesehatan provinsi. Dan soalnya lagi kalau masuk ke daerah ada otonomi daerah. Ya, Kementerian nggak bisa juga langsung betul, ya, menerjang sana, sementara korban pasien kan nggak mengenal otonomi daerah. betul ya. Jadi begini, tadi bicara tentang pengawasan, ya, saya setuju Dr. Sudi dan Pak Tulus. Memang di rumah sakit itu ada yang namanya MPU, manajemen pengelolaan obat, dan itu salah satu titik kritis juga, titik krusial ya, locus minoris lah kalau bahasa medisnya. Tetapi maksud saya titik kritis yang harus kita ungkap itu bukan hanya di situ. Kalau kita ingin menyeluruh, ada titik kritis lainnya. Titik kritis lainnya itu adalah di produsen dan di distributor, termasuk dalamnya rumah sakit. Inilah yang semua kita bahas. Rantai masalah ya. Rantai masalah Ya. itu jangan kita hanya membahas di titik kritis yang satu, Pak Setuju Tulus. kalau itu setuju. Itu yang saya maksudkan. Di titik kritis itu juga ada. Tetapi yang hulu-hulu ini juga mari kita ini, apalagi kata Ibu siapa tadi? Pemain distributor yang dipalsukan ini sedikit. Kalau sedikit, kenapa sih nggak bisa terdeteksi? Gampang dong. Persoalannya itu, mestinya lebih gampang terdeteksi distributor yang ilegal ini dan palsu. Apalagi mungkin kita sudah di Indonesia jamak tahu ya, obat-obat palsu dan yang lain-lain palsu ini gampang didapatkan oleh masyarakat. Bahkan dokter. Ya, siapa sekarang yang ini? Itu bukan pelayanan kesehatan. Ya, kalau hanya titik kritisnya di pelayanan kesehatan, hanya ya. Hanya itu kita tanda tanya. Karena banyak persoalan-persoalan yang palsu-palsu ini masuknya bukan ke tenaga kesehatan dan bukan di pelayanan kesehatan. Makanya titik kritis yang lain adalah distributor dan di produsen. Itu yang harus dibenahi. Titik kritis berikutnya yang pasti tugas kita semua membantu Mas Tulus adalah menyadarkan konsumen. Kan ya kan? Akhirnya kan begitu. Dalam konteks vaksin tidak bisa, karena vaksin kan konsumen pemakaiannya dibantu atau harus terlibat tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Dalam penggunaannya. Ya, penggunaannya kan nggak ada konsumen yang nyuntik sendiri, ya kan? Jadi perlu dokter, perlu perawat, bidan dan seterusnya. Nah, situlah sebenarnya dalam konteks vaksin tetap titik kritisnya di situ. Ya, karena konsumen tidak bisa menggunakan Jadi sendiri. dari hulu sampai Ya. tengah-tengah lah ya. Nah, kita harapkan sebenarnya apa namanya tadi MPU itu benteng terakhir. Ya, artinya di situ ada semacam simbiose mutualisme antara MPU dengan distributor dan segala macam dalam Saya konteks setuju pengadaan. sama Pak Tulus, karena kalau dalam konteks vaksin ya, si pasien itu nggak bisa dia belanja sendirian. Nggak bisa. Dan kemudian ngobatin dirinya sendiri pakai vaksin. Atau begini, Nggak bisa. belanja vaksinnya terbawa ke dokter. Dokter suntikan. Enggak, Dokter, enggak beli di mana ada, tuh? enggak ada. Nah, justru kalau konteks obat mungkin ya, tapi dalam konteks vaksin itu tetap membutuhkan tenaga kesehatan. Nah, memang kemudian problemnya adalah kalau tadi saya setuju bahwa gini, saya sekali lagi tekankan distributor vaksin tuh nggak banyak. Tidak sebanyak Itu penting distributor obat. Jadi buat saya ya, rumah sakit itu sebetulnya harus bisa menyeleksi mana apakah distributor ini cukup trusted atau enggak gitu loh. Dan bisa dideteksi dengan mudah itu kalau distributor vaksin. Nah, dan yang kedua memang kecerdasan masyarakat dalam memilih. Kalau vaksin, saya kira Pak Suyudi pasti tahu. Kalau vaksin yang jadi program pemerintah itu kan nggak diperjualbelikan, gratis, dan cukup datang ke puskesmas atau ke RSUD dia udah bisa dapat ya Pak ya. Bidan bisa minta. Bidan bisa minta gratis, dan itu gratis. Nah, cuma susahnya Pak Ihsan,
itu kan masyarakat kita itu kalau nggak bayar kadang Nggak bagus dia. merasa nggak bagus, kalau nggak mahal merasa nggak keren. Jadi mungkin ya kalau dalam asumsi saya gini, mereka tuh kenapa datangnya ke rumah sakit terus bayar, kan gini, kenapa Bu Ibu kok milih, saya nonton di TV gitu yang ke bidan itu, iya soalnya kan kalau yang rada mahalan itu saya kira lebih ampuh daripada yang murah. Jadi ini soal edukasi juga ke masyarakat. Ya, mungkin itu juga problem pemerintah tidak memberikan pemahaman public education kepada publik bahwa vaksin ini murah, vaksin disediakan pemerintah, bla 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 segala macam. Mas Tulus, kita mau lanjutkan lagi nih. Sekarang atau nanti? Sekarang. Ya artinya begini, saya setuju dengan konteks edukasi tadi, tetapi sebenarnya kan sekali lagi dalam vaksin kan memang ya kalau memang ada kelas-kelas tertentu yang tidak mau gratis dan memang ada yang bayar nggak masalah, meringankan beban negara. Persoalannya kan tadi pengawasannya seperti apa? Gitu. Memang problem pengawasan itu di banyak soal kita ya, tetapi sekali lagi karena ini terkait dengan vaksin kepada balita, ini kita kemarahannya harus berlipat-lipat. Nah, kalau tadi misalnya rumah sakit, akhirnya kan di rumah sakit ini dilakukan, kan nggak mungkin suntik di jalanan sambil parkir mobil. Nah, Anda setuju nggak bahwa sekarang ini kan harus diambil langkah nih, pemerintah harus ambil langkah, yaitu melakukan semacam audit klinis semua rumah sakit tanpa peduli kelasnya. Oh ya, saya kira memang ini sebenarnya tadi selain audit usaha iya, saya katakan di awal bahwa dengan adanya kasus vaksin palsu ini merupakan tamparan yang sangat keras bagi sisi pelayanan kesehatan dalam konteks di rumah sakit, apalagi juga rumah sakit ternama. Nah oleh karena itu saya kira ini harus ada audit total dari sisi tadi kata Prof. Ahmad Sujiti itu soal good corporate governance-nya, dan juga tadi apa namanya kalau di PT itu ada ban PT, nah di rumah sakit apa tadi KARS atau apa itu saya kira harus kita pertanyakan selama ini ngapain saja gitu loh, dengan pemberian akreditasi dan juga pengawasan secara internal sehingga tidak terjadi pat kulipat antara pihak rumah sakit dengan distributor tertentu. Ya karena ya kita pemandangan jamak lah ya, kalau sore malam-malam gitu kan para pemasar anak buahnya Ibu Tatat dulu gitu apa namanya disebut medical representative gitu ya, datang menemui menunggu dokter selesai dan berbicara, bertemu dengan manajemen rumah sakit, bertemu dengan suster senior dan segala macam, bagian dari menawarkan produknya, dan itu sah saja kan namanya industri dan bisnis mereka juga legal gitu. Tetapi soalnya kan adalah apakah di soal-soal ini itu ada semacam kan gini, kalau sudah titik-titik masalahnya ada, kan tetap saja pemimpin kita adalah pemerintah, ya kan? Yang dibayar oleh uang pajak kita kan pemerintah. Jadi nggak bisa misalnya tiba-tiba ada unsur pemerintah, kan BPOM juga pemerintah kan, Kementerian Kesehatan juga pemerintah, yang mengatakan oh itu kan domain sana. Loh yang nggak berdaya ini kan konsumen kan masyarakat. Nah akhirnya harus ada upaya menyeluruh untuk mengaudit semua jenis layanan, bukan hanya vaksin loh ya akhirnya, karena kan soalnya kan bukan hanya ini kebetulan vaksin dan vaksin itu terkena dengan bayi, tapi kan yang lain-lain malpraktis dan segala macam, termasuk komersialisasi itu harus dilakukan upaya menyeluruh. Setuju nggak Mas? Ya, vaksin palsu juga merupakan malpraktek itu, kalau betul dia memberikan vaksin palsu dan dia dirinya tahu itu sudah malpraktek, baik malpraktek profesi ataupun malpraktek korporat. Oke. Dokter Daeng. Ya, jadi begini. Itu tahu nggak dokter bahwa palsu apa enggak? Ya, makanya itu titik kritis yang terakhir ini, yang di hilir ini, itu kan perlu dikonfirmasi. Apakah memang rumah sakit ya, terutama yang MPU-nya ya, yang manajemen MPU-nya itu, manajemen pengelolaan obat di rumah sakit. Karena itu yang merekomendasikan ke direktur, kemudian direktur ACC. Gitu. Pertanyaannya begini, apakah manajemen di rumah sakit itu ya, sengaja dan tahu bahwa yang dibeli itu adalah palsu? Itu pertanyaan sangat penting itu. Ya, karena kalau harus membedakan ya, palsu dan tidak, kalau kemudian kemasannya persis sama, labelnya persis sama, ada registernya.
itu susah. Makanya saya bilang waktu mepet memutuskan untuk bukan waktu mepet. Di lapangan yang terjadi itu ini kan bukan persoalan masalah palsu sebenarnya. Di hulunya itu adalah tentang ketersediaan sebenarnya. Di pasaran kalau kemudian kosong, rumah sakit harus melakukan pelayanan. Rumah sakit harus memberikan pelayanan. Kosong gitu. Kemudian ada yang menawarkan, oh ini ada ini, pasti diambil kalau kemudian kemasannya mereka yakin itu. Maaf saya potong sebentar. Ada yang mengatakan dalam komunikasi ke saya mendapatkan masukan waktu itu diambil keputusan oleh mereka karena kosong barang dari Bio Farmanya. Betul. Kebanyakan menurut penuturan mereka ya, memang kondisinya kosong dan itu dibutuhkan sehingga ada penawaran. Dan menurut mereka itu idenya sudah penawaran dengan memberikan promosi gitu ya. Kita begini, kita tidak berpretensi ke situ dulu. Jadi itu kan mekanisme bisnis ya. Kita berpretensi pada pengambilan barang yang palsu atau tidak palsu. Begitu itu dibutuhkan kepelayanan dan kosong gitu, ada yang menawarkan, pasti itu diambil. Karena kosong dan itu melihat mungkin ya pastinya mereka akan melihat lebih bagus ya. Karena begini, ini pakai logika, saya tidak tahu kebenarnya. Pertanyaannya adalah apa keuntungan rumah sakit, kliniknya atau malah tenaga kesehatan yang sebenarnya nggak ikut ini, apa keuntungan dia ngambil palsu? Apakah dari keuntungan materi? Tidak juga. Vaksin itu tidak merupakan sebuah keuntungan bagi pelayanan. Tidak. Kalau dia sengaja mengambil yang palsu dan disuntikkan, itu beresiko bagi nama baik rumah sakit dan kredibilitasnya. Kita hentikan di situ. Karena pasiennya nggak sembuh atau mungkin timbul sesuatu yang menyebabkan sakit. Oke, kita hentikan di situ. Kita jurnal 9 dulu. Setelah itu kita balik lagi karena ini masalahnya semakin terang benderang. Tetaplah bersama. Ya, memasuki putaran paruh kedua kita setelah kita mendengarkan jurnal 9. Saya ingatkan lagi topik kita adalah vaksin palsu korban asli bersama Dr. Ahmad Suyudi, mantan Menteri Kesehatan, Dr. Daeng M. Fakih, Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Tata Rahmita Utami, seorang pengusaha di bidang kesehatan, dan juga Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya akan beri kesempatan Pak Ahmad Suyudi karena beliau akan lebih dulu meninggalkan ruangan ini. Sebenarnya janji saya dengan beliau tadi malam sampai jam 10 saja karena ada kegiatan lain, tapi saya bilang ini tugas kemanusiaan dan sebagai senior mantan Menteri Kesehatan mestinya datang untuk memberikan kita wawasan tentang soal ini. Pak Ahmad Suyudi, ada yang mau ditambahkan dengan kisruh ini? Khusus kasus ini, saya kira kita harus mulai dari rumah sakit. Karena suatu bisnis tidak akan mungkin ada kalau tidak ada konsumer. Rumah sakitnya dulu. Jadi walaupun rumah sakit itu sudah diakreditasi atau harus, bahkan akreditasi dari luar negeri, tapi selesai. Begitu akreditasi selesai. Siapa yang ngawasi? Diserahkan ke rumah sakit sendiri. Salah satu pengawasan tentang obat itu, salah satunya dari mana membeli vaksin atau obat itu, melalui distributor legal misalnya. Nah itu yang pertama. Jadi yang kelemahan untuk kasus ini itu dulu. Jadi dengan demikian tidak akan ada distributor ilegal atau harga-harga yang murah yang sangat mencurigakan. Barang murah itu kenapa? Kalau tidak palsu barangnya, distribusinya ilegal. Gitu. Lalu kita harus menyadari bahwa yang ilegal-ilegal itu nggak boleh mestinya, kan di luar hukum. Ya. Kita kalau permisif sekali, bahaya. Kayak begini, jadi betul-betul. Jadi pengawasan rumah sakit harus dikuatkan, tidak hanya akreditasi, secara rutin diawasi. Karena rumah sakit dan dokter sebenarnya high regulated, sangat diawasi karena menyangkut orang. Juga sebenarnya dokter praktek juga di audit mestinya. Di luar negeri di audit mereka. Di sini kan tidak. Ya, dokter yang praktek pribadi itu kan tidak. Klinik juga di audit. Jadi waktunya pelan atau cepat segera dibuat suatu badan audit untuk hal-hal itu. Ya, jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah sekarang harus memutus semua soal ini dengan katakanlah titik masuknya adalah peristiwa vaksin palsu, tetapi bisa diarahkan kepada seluruh hal yang terkait dengan kesehatan sebagai industri maupun sebagai pelayanan, gitu ya Pak ya. Oke, saya kira kita beri aplaus Pak Ahmad Suyudi yang sudah bersedia datang dan
Selamat melanjutkan aktivitas. Pak Ahmad Sudi ini ada kegiatan lain sebenarnya, tapi kita minta untuk hadir di sini. Saya ingin lanjutkan kepada 3 narasumber yang lain. Mbak Tatat, kalau Anda menjadi katakanlah orang yang dimintai pendapat, apa yang Anda sarankan kepada kementerian, kepada DPR yang melihat masalah ini dan kepada masyarakat? Oke, pertama kepada masyarakat, saya kira kita harus cerdas dan harus kritis terhadap apapun fasilitas dari pemerintah. Nah, menurut saya kalau yang disebut dengan vaksin, sebetulnya ikuti aja deh program pemerintah gitu loh. Poinnya itu aja sederhana, ikuti saja program pemerintah. Kayak saya ngikutin kalau jadwal mulai puasa sama lebaran. Nah, kayak ngikutin jadwal puasa sama lebaran, ikutin pemerintah aja deh. Jangan nunggu, jangan ikut-ikutin yang lain. Insya Allah itu pasti asli. Itu pasti asli dan kemudian pasti tidak mungkin palsu dan tidak bayar. Jadi kalau program pemerintah pasti gratis. Jadi masyarakat juga nggak merasa dirugikan dan terdeteksi karena pasti dikelola, didistribusikannya ke rumah sakit yang terpercaya dan terdaftar oleh pemerintah. Nah, yang kedua menarik sebenarnya Pak Ican, kemarin itu kan juga ada dengar pendapat RDP dengan DPR ya, Kemenkes dan DPR. Jadi mereka akan istilahnya mau mengkaji ulang Permenkes yang mengatur tentang pengawasan ya, poinnya itu. Nah, saya kira itu penting ya, penting. Poin bagi saya saya berpendapat memang yang harus di empowering itu kemudian fungsi pengawasan terhadap rumah sakit yang sudah dibentuk oleh Kemenkes seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suyudi. Nah, kalau itu kemudian bisa di empowering, bisa digerakkan, insya Allah saya kira pengawasan rumah sakit jadi lebih terjamin dan masyarakat menjadi tidak tertipu atau menjadi korban dari obat atau vaksin palsu. Saya kira itu. Oke, Mas Tulus, kalau Anda sendiri kan pertama kan kasus ini, kita nggak boleh membiarkan kasus ini pergi tanpa kita melakukan revolusi terhadap pelayanan dan hal-hal yang asasi dalam kesehatan. Ya, pertama memang tadi sebenarnya kan harus dimulai dari sisi hulu. Ya, kalau hulunya tidak dibereskan maka potensi untuk terjadi kasus semacam ini akan terbuka lebar dan bahkan sangat besar. Bukan hanya vaksin tapi juga produk-produk farmasi yang lain yang patut diduga dengan keras bahwa banyak produk-produk farmasi yang beredar dan itu tidak asli atau ilegal. Nah, saya kira dalam sisi hulu yang mendesak adalah empowering kelembagaan dalam konteks untuk pengawasan kepada rumah sakit khususnya dalam konteks vaksin dan juga produk-produk farmasi lainnya. Tadi seperti adanya BPRS yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengawasi performa rumah sakit, kinerja rumah sakit, tapi sampai detik ini BPRS belum mampu melakukan pengawasan yang optimal, bahkan memang belum mampu karena memang sengaja dikerdilkan oleh pemerintah untuk mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tahu persis karena beberapa kawan saya anggota BPRS dan pertama kali dilantik mereka di periode kepresidenan sebelumnya ya? Ini sudah 2 periode ya, sudah 2 periode. Nah, itu yang seharusnya menjadi salah satu komponen kuat untuk mengawasi kinerja rumah sakit. Dan kemudian tadi soal empowering dari apakah tetap di Kemenkes atau di Badan POM atau formatnya seperti apa, karena toh sebenarnya kalau kemudian di Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan sejauh ini juga tidak banyak melakukan pengawasan karena otonomi daerah dan segala macam. Jadi kalau kemarin Islam mengatakan harus restrukturisasi khususnya disebut Badan POM, ya restrukturisasinya seperti apa? Karena ada problem regulasi juga yang itu menjadi kewenangan, termasuk kewenangan presiden. Karena selama ini sebenarnya ada semacam balapan antara Kemenkes dengan Badan POM. Ketika Badan POM ini terlalu besar,
Kemenkesnya tidak rela, ya, sehingga sempat dipotong anggaran. Dulu ada RUU Badan POM yang sudah siap kemudian dibatalkan dan seterusnya. Nah itu yang harus dicarikan formatnya sehingga tidak terjadi egoisme di masing-masing institusi. Dan peristiwa ini harus jadikan alat titik masuk kan untuk. Ya, trigger tadi. Oke, Dokter Daeng. Nah kembali lagi ini kan katakanlah ada rantai kesalahan atau rantai masalah, tapi tetap saja kan yang harus dilindungi akhirnya adalah konsumen, adalah pasien. Nah, apalagi kalau pasiennya tidak berdaya seperti balita tadi. Nah, saya terpaksa harus mengulang-ulang ini kalau kita lihat kan problem industri kita kan banyak sekali. Dan tadi Tatat dan Mas Tulus menyebut soal Permenkes kayak namanya. Kan semua itu macan kertas. Kalau akhirnya pengawasan di satu hulunya tadi di produsen obat dan alat-alat segala macam itu, kedua di rumah sakitnya sendiri, dan ketiga pada servisnya, pelayanannya kan. Nah Anda setuju nggak kalau kita harus lakukan katakanlah audit secara menyeluruh lah kepada terutama rumah sakit yang tidak dikelola pemerintah, karena yang dikelola pemerintah pasti kita lebih ketat dan barangkali ada juga karena mereka memakai anggaran negara harus lebih keras. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi begini, saya setuju Dr. Suyudi tadi, Pak Tulus setuju semuanya dilakukan pemeriksaan begitu, terutama rumah sakit begitu. Dan kalau Pak Suyudi tadi bilang dimulai dari rumah sakit kasus ini, tapi menurut hemat saya yang sekarang terjadi justru penyidik itu sebaliknya. Justru dirunut dari distributornya, baru kemudian rantai ke bawahnya ketahuan. Kalau dirunut dari rumah sakit kayaknya rantai ke atasnya susah dicari itu, dan effortnya luar biasa ya. Karena kalau penyidik itu kan berangkatnya kasus ya, seperti polisi kan berangkatnya kasus, jadi mungkin ya memang jadi dari distributor. Justru terdeteksi pertama itu justru dari distributor. Begitu distributor ketemu begitu, dan ini gampang sebenarnya dilacak ya, gampang dilacak. Kalau penuturan tadi gampang dilacak, kemudian dari distributor itu dirunut siapa yang akan ngambil, itu lebih mudah dan lebih efektif sebenarnya daripada kita mengambil sampling, dan effortnya luar biasa itu, karena rumah sakit klinik lebih banyak itu. Gimana kita caranya melakukan pemeriksaan yang apakah dilakukan random? Ya, apakah lakukan random? Jadi memang yang dilakukan penyidik ini sudah benar dari tingkat distributor, kemudian distributor tanya kamu mendistribusikan kemana saja, kemudian dirunut sampai ke bawah. Satu sisi saya sepakat tadi Pak Tulus bahwa ke depan BPRS memang harus dikuatkan ini, tapi jangan lupa Pak Tulus, BPRS hanya tadi kita coba ulangi, Badan Pengawas Rumah Sakit. Nah, tetapi harus kita tahu alamatnya tuh. Ya, tentang rumah sakit. Betul. Tapi perlu diingat bahwa persoalan ini bukan hanya rumah sakit. Ya tentu. Tapi kan ada klinik juga, ada praktek. Itu tidak termasuk diawasi itu? Tidak, BPRS hanya rumah sakit. Ya, klinik yang banyak ini, ribuan ini tidak. Oleh karena itu memang Permenkes itu pengawasan oleh Dinas Kesehatan juga memang harus dikuatkan ini. Apakah dikembalikan ke Badan POM atau tidak, itu mungkin diskusinya tidak masalah kalau kemudian masing-masing pemerintah daerah punya komitmen untuk menguatkan pengawasan. ID sendiri bersikap seperti apa? Kalau kami bersikap, kita minta Pemda sebenarnya bergerak ya, karena sekarang Pemda ini kurang aware terhadap sejak otonomi daerah ya. Pemda ini CQ Dinkes. Pemda kok menurut saya dari bupatinya sama dinas kesehatannya sekarang harus aware, semuanya harus aware dengan peristiwa ini. Kan hikmah ini Pak Tulus ya, hikmah bahwa seluruhnya Pemda lagi serius dengan belanja birokrasi ya. Barangkali kesehatan dan keselamatan di bidang kesehatan ini mungkin belum menjadi prioritas, tapi dengan pelajaran ini kita berharap pemerintah daerah, dinas kabupaten kota itu harus menjadikan prioritas juga ini. Kalau menurut saya pemalsuan di bidang kesehatan, vaksin dan obat vaksin ini mungkin lebih bahaya dari pemalsuan di bidang keuangan misalnya. Uang hanya rugi keuangan, tapi vaksin ini dari segi ekonomi rugi, dari segi keselamatan juga terancam. Jadi memang harus lebih aware. Kemudian yang terakhir nih ya, yang terakhir bahwa
Kenapa saya mengatakan hulunya dulu yang diperbaiki, bukan di hilirnya? Karena saya rasa obat atau vaksin ini bukan market driven seperti barang-barang biasa. Ya. Jadi dia dibuat untuk mengikuti selera, tidak. Tapi obat dan vaksin ini memang diproduksi untuk kepentingan pelayanan. Jadi bukan demand dulu baru dibikin. Iya, Justru bukan dibikin. Ya, jadi bukan mengikuti selera demand ini, bukan tren gitu. Tetapi ini betul-betul memang didesain untuk memberikan pelayanan, memberikan kesehatan, memberikan kesejahteraan, sehingga memang tidak sangat market driven. Makanya saya tetap berpatokan bahwa di hulunya yang juga diperhatikan, selain kita sekarang ini kan mempertegas di hilir tentang manajemen pengadaan obat ini juga diperbaiki. Saya setuju itu Pak Tulus, diperbaiki dengan mendorong BPRS lebih berperan ya dalam level rumah sakit dan dinas kesehatan di level yang lain. Tetapi di hulu ini ya, tolonglah kalau distributor dan produsen tidak memproduksi itu, tidak akan menawarkan. Karena betul masyarakat tidak akan tahu, obat tidak akan tahu masyarakat, vaksin tidak akan pernah tahu. Yang tahu itu adalah penjelasan dari pelayanan kesehatan, dan itu alurnya bukan market driven itu. Ya. Barang-barang seperti itu. Di antara itu kita akan lanjutkan lagi setelah iklan. Ya. Tadi Dr. Ahmad Sudi, mantan Menteri Kesehatan, sudah duluan meninggalkan acara ini karena ada tugas lain. Tapi kita masih punya Dr. Daik M. Fakih, Ketua terpilih PBID, Ikatan Dokter Indonesia. Ada Tata Trahmita Utami, seorang pengusaha bidang kesehatan, dan juga Ketua YLKI, Mas Tulus Abadi. Nah, Mas Tulus, ini kan ada banyak sekali masalah. Saya ingin membahasnya lagi pada soal yang lainnya, yaitu monopoli. Nah, tadi Dr. Ahmad Sudi mengatakan Bio Farma ini memang sudah punya sejarah panjang, lama, dan memproduksi vaksin dan segala macam. Tapi kan monopoli itu bahaya. Bahayanya adalah yang memegang produk monopoli itu bisa, mungkin tidak terlalu bisa dikatakan jahat, tetapi dia enteng-enteng saja. Kalau nggak ada saingan, jadi manajemennya tidak terlalu ketat mengawasi. Produksinya juga, ya pokoknya pasti ada diserap kok. Kita ibaratnya tidur-tidur saja, nggak ada kompetisi dan segala macam. Anda setuju nggak kalau hal-hal seperti ini harus diatasi? Kan negeri kita sudah tidak boleh ada monopoli kan? Iya, kalau memang ada dugaan monopoli atau bahkan kartel seperti dalam hal pangan ya, saya kira kan kita punya institusi untuk memberantas itu, yaitu KPPU, dan ada undang-undangnya, sehingga memang saya kira kalau ini menjadi pemicu terhadap berbagai distorsi soal obat, vaksin dan segala macam, ya saya kira sangat mungkin. Artinya dalam konteks dulu adalah tadi dari sisi penguasaan pasar. Misalnya begini, kalau swasta atau masyarakat tidak mau masuk pada industri ini yang mungkin risetnya terlalu berat segala macam, pemerintah bikin saingan sendiri. Kan bisa itu, pemerintah bikin, atau ada perusahaan yang memang sudah ada, diberi wewenang yang hampir sama. Jadi persaingan itu terjadi gitu. Karena produknya terlalu sensitif. Kalau kita bicara monopoli dan dikatakan melanggar undang-undang anti monopoli, sebenarnya bukan soal penguasaan semata ya, tapi lebih karena apakah pemain-pemainnya itu menghalang-halangi pihak lain untuk masuk di bisnis itu atau tidak. Nah, kalau tidak ada unsur menghalang-halangi, sebenarnya tidak bisa dikualifikasi sebagai upaya monopolistik. Tapi kalau ada upaya menghalangi, membuat distorsi, predatory price dan segala macam, itu bisa masuk ke wilayah itu. Tapi saya kira salah satu yang menjadi sering terjadi munculnya pemalsuan atau produk ilegal dalam obat, itu salah satunya adalah pertama soal harga ya. Harga kita, sering saya baca analisa-analisa bahwa harga obat dan produk farmasi di Indonesia itu termahal di wilayah ASEAN. Nah, bahkan dari Singapura? Iya, termahal, sehingga konsumsi obat kita itu rendah. Artinya ketika kita sakit itu larinya bukan ke obat tapi ke non obat lain, non medis ya. Kemudian yang sampai sekarang belum teratasi, yang juga sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan sumber daya kita yang cukup melimpah, adalah komponen impor ya. 100% obat itu impor bahan bakunya, kita hanya tukang racik ya. Itu harus diatasi, sehingga ada mungkin cuma masang label ya, tukang racik aja bahan baku, tukang racik. Nah, itu yang harus juga
atasi dari sisi hulu sehingga bisa menekan untuk biaya produksi sehingga harganya bisa bersaing, masyarakat lebih bisa mengakses obat dan segala macam, termasuk vaksin. Ya, kalau itu belum, nah ini juga lari-larinya nanti jauh sekali, ada mafia impor bahan baku obat dan segala macam. Kenapa itu tidak dibongkar juga? Karena itulah penyebab hulu mengapa kemahalan harga obat itu masih terjadi di Indonesia dan penyebab dari implikasi dari kemahalan itu munculnya obat-obat palsu kan? Iya, obat kan? palsu, atau obat black market masuk lewat jalur itu yang non register. Jadi menurut Anda ini tugas besar yang nggak bisa dilihat kasuistik saja lah. Kasus ini harus jadi alat untuk. Itu tadi saya bilang bahwa kasus vaksin palsu itu hanya kasus kecil, sebenarnya banyak kasus besar yang harus diatasi dan tadi bisa menjadi gunung es. Kalau cuma penanganannya, saya kira tadi bahwa dari sisi hilir upaya penegakan hukumnya, ya sampai detik ini sebenarnya jarang terjadi pelaku-pelaku pelanggar hukum di bidang obat farmasi itu yang hampir tidak pernah ada yang di sel atau di penjara dengan penjara yang menjerakan. Mungkin kasus ini aja yang kemudian menjadi blow up dan segala macam. Ya ada cerita dari pengelola rumah sakit yang merasa bahwa dalam pemeriksaan itu mereka dipojokkan dan padahal dia sendiri tidak merasa tahu itu dan karena dari Bio Farmanya kosong dia terpaksa mencari. Yang kedua, ada rumah sakit yang memang barangkali manajemennya tidak terlalu bagus sehingga ada insider trading, katakanlah begitu, ada dokter dan perawat bermain, harganya mahal sekali. Nah, dilalanya ada konsumen juga yang mau beli gitu. Jadi kan ini operasinya harus menyeluruh ke bukan hanya jantung masalah, tapi ke urat-urat nadinya gitu. Siapa yang harus turun tangan gitu? Kan katakanlah polisi pasti punya kemampuan terbatas secara teknis kan? Polisi itu kan dalam konteks penegakan hukum sebenarnya, ya. Dia dihilir. Tapi yang dari hulu tadi sudah kita diskusikan banyak sebenarnya problematik kelembagaan dan juga di internal rumah sakit. Artinya ibarat pengobatan atau sisi kesehatan publik itu kan ada upaya kuratif, di sini adalah polisi dan segala macam, ada upaya preventif, ya, promotif, pemerintah ya. Yaitu dalam arti tadi bagaimana pembenahan di sisi kelembagaan, pembenahan pengawasan, kerumah sakitan dan segala macam. Dan kampanye yang besar-besaran. Termasuk tadi dari sisi yang paling puncaknya adalah misalnya soal harga obat tadi dan juga komponen obat yang masih 100% impor. Kita tukang racik. Ya, kemunculan misalnya pasar pramuka yang menjadi katakanlah semacam industri obat murah kan karena obat yang ini mahal kan? Tapi sebetulnya kalau dibilang obat mahal ya juga enggak, karena kalau misalnya Anda lihat harga vaksin yang disediakan oleh pemerintah itu kan murah. Berapa dok? $1. 10.000 lah. 13.000. Ya $1. Ya artinya maksud saya dan itu murah. Yang kedua saya juga nggak setuju kalau Bio Farma misalnya disebut memonopoli ya. karena memang belum ada pemain lain atau pabrikan yang mau memproduksi, betul nggak nih dok? Tolong dikoreksi ya. Memproduksi vaksin untuk yang rata-rata semua import. Ya, vaksin. Tapi kan manajemennya jadi leyeh-leyeh karena dia hanya single. Enggak juga, karena ternyata Bio Farma itu bahkan mereka bisa mengekspor vaksin dan diakui secara WHO. Ya, tapi faktanya bahwa ada beberapa rumah sakit yang sekarang ini yang disebut dalam list itu yang mengatakan mereka tetap lakukan seperti dikatakan oleh Dr. Daeng tadi karena memang kosong dari Bio Farmanya. Dan itu yang tidak diproduksi oleh Bio Farma. Ada kan disebut di dalam pemberitaan Kompas juga ada itu beberapa item yang ya. Artinya kalau tidak ada dan apakah memang kita bisa jamin bahwa semua instrumen distribusi Bio Farma bisa menjangkau ke seluruh rumah sakit? Ya, jadi memang dari kasus dari kasus ini kita banyak mengambil pelajaran, bukan hanya pengawasan ilegal tidak ilegalnya, palsu tidak palsunya, tapi ini berkaitan sudah manajemen pengadaan obat secara keseluruhan. Betul. Ya, obat itu kan bukan hanya aspek legal ilegalnya ya, bukan palsu tidaknya, tetapi ketersediaan, ya kan, akses, keterjangkauan itu jadi masalah karena salah satu celahnya kenapa kemudian terpaksa begitu tanda kutip ya. Kadaluarsanya. Ya,
Iya dong. Ya itu kan faktor Makanan keselamatan. aja kan luar bahaya apalagi obat. Ya. Jadi salah satu pemicu kalau yang kita dapatkan laporan itu kenapa dia kemudian terpaksa ngambil ke ilegal karena memang ketersediaan nasional itu kemudian tidak ada. Nah, ini persoalannya adalah tentang manajemen kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan nasional ini berapa? Kenapa sih masa Bio Farma ini sudah mulai zaman Belanda didirikan? Kenapa? Masih ada kekosongan. Kenapa sih pemerintah tidak bisa menghitung total kebutuhan nasional? Ya. Obat juga begitu, ya. Zaman JKN ini, banyak kosong. Meskipun JKN itu Pak, JKN itu Pak. Jaminan Kesehatan Nasional. Iya. Meskipun diproduksi dengan harga murah, ya, struktur harganya bagus, murah begitu. Kalau tidak tersedia mau apa begitu kan? Jadi memang banyak yang harus dikoreksi oleh pemerintah dan kita dukung pemerintah untuk membuat sistem ini menjadi lebih bagus. Termasuk kelas menengah kayak Ibu Tatat begini, jangan juga kalau harga obat mahal itu dianggap paling bagus. Iya. Ini teman-teman Tatat nih. Makin Jadi- mahal kliniknya, jadi makin mahal jangan dokternya, makin menganggap- mahal obatnya. Betul, jangan menganggap bahwa obat mahal itu pasti bagus. Iya begini kan, dalam kasus vaksin ini, saya langsung membayangkan setelah ngobrol tadi, $1 artinya katakanlah 10 sampai 13 ribu, dibandingkan dengan mereka jadi korban itu kan membayar 350.000. 600, 750 ribu sampai 1,7 juta satu kali vaksin. Iya. Nah, memang itu makanya butuh kritis ya. Dan juga saya kira edukasi, Chan. Jadi bagaimana pemerintah edukasi jangan hanya melakukan Mas Tulus Abadi yang mengedukasi jangan hanya pemerintah punya tugas jangan loh itu. hanya YLKI atau edukasi pemerintah itu jangan hanya bicara tentang pendidikan gitu loh, tetapi juga edukasi di bidang kesehatan bahwa mereka harus tahu gitu, misalnya gitu. Kan dulu pernah ada iklan generik, ya nggak Dok? Iklan-iklan generik itu kan sebetulnya bagus. Jadi kalau misalnya ngapain gitu kita beli misalnya gini, paracetamol lah katakan ya. Kalau paracetamol yang generik ya, mungkin harganya sama permen aja lebih mahal permen, kan? Ya, 100 perak, Jan. Harga paracetamol generik 1 tablet. Tapi kan kita lebih senang beli merek yang branded, misalnya. Kalau teman-teman Ibu Tatat pusing kepala sedikit langsung terbang ke Singapura. Artinya memang ada ketidakpercayaan kita terhadap padahal kalau lu di luar negeri, misalnya lu di Singapura atau di Australia, ketika lu sakit ya Murah juga. Murah, yang dikasih ya obat generik, paracetamol generik gitu. Enggak ada tuh dia ngasih yang branded gitu loh sama si pasien. Enggak, tapi soalnya gini, soal generik atau tidak itu kan laki-laki ini dokter. Ketersediaan. Ya, selain ketersediaan juga dokter yang menentukan. Konsumen itu kan kalau dokter yang saya pernah baca, dokter di Amerika dan negara lain memang first akan memberikan obat generik tanpa ditanya oleh konsumen. Kalau di sini baru kalau konsumen nanya ada generik baru dikasihkan. Melebar lagi mafianya ke mafia yang lain. Kalau konsumen nanya generik aja baru dikasihkan, tapi kalau nggak ditanya dikasih yang mahal. Jadi waktu ketika Kemenkes mengatakan obat generik harganya turun, itu tidak terlalu signifikan. Karena yang menentukan generik atau tidak bukan konsumen, level kita belum sampai dan itu di tangan tenaga medis. Konsumennya terlalu takut gitu Ya. untuk jangan-jangan. Tapi Pak Tulus itu kalau sekarang sudah tidak terjadi seperti itu kan, karena sekarang JKN kan, justru kebalikannya sekarang kan JKN ini kan first line obat semuanya generik. Sekarang kebalikannya, konsumen yang tidak mau dikasih itu. Tapi itu kan tataran ideal. Ya, sekarang saat begitu. ini kan ketika JKN BPJS belum mampu mengcover kebutuhan masyarakat karena antrian segala macam kan, jangan lupa biaya pengobatan dan kesehatan itu sekarang lebih tinggi setelah ada BPJS karena masyarakat mengeluarkan sendiri karena nggak sabar menunggu antrian di BPJS. Dan juga gini Dok, ini ada kejadian nih. Kalau ini kejadian beneran. Kayak jadi ruang konsultasi. Teman saya itu kan menggunakan kartu BPJS ya. Dia treatment cancer ya, treatment cancer. Pakai BPJS gratis. Nah, si dokternya itu bilang begini, Dok. Kalau mau yang fasilitas BPJS, obatnya yang ini gitu. Tapi itu nggak begitu ampuh. Jadi dokternya bilang gitu? Iya. Wah, kalau mau pakai yang branded A misalnya gitu ya, pakai yang obat paten A.
ini lebih ampuh, dan mengurangi rasa sakit gitu. Tapi memang harus bayar mahal, misalnya 800.000 gitu. Sementara lu kalau pakai BPJN ya gratis, disediakan oleh rumah sakit providernya gitu loh ya, di apotek providernya. Nah, ada problem-problem yang kayak begitu juga gitu loh, yang sehingga kemudian membuat ya dok ya, masyarakat juga akhirnya nggak percaya sama generik gitu loh dok. Itu ini poin. Karena yang ngomong orang-orang yang otoritatif gitu ya. Tetapi saya kira memang di atas semua itu adalah ya memang harus kita akui masyarakat kita kan memiliki ketidakpercayaan yang cukup besar kepada semua soal yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga ya memang tugas pemerintah yang besar bukan hanya bekerja mengurusi ini di lapangan, tapi berkampanye besar-besaran bahwa mereka itu layak dipercaya, termasuk pada soal kesehatan. Jadi sehingga tidak perlu lagi ada terlalu banyak iklan, layanan masyarakat dibiayai oleh APBN, di televisi, di mana-mana, di baliho, yang muncul bukan iklannya tapi wajah menterinya. Kita iklan satu lagi. Kita meminta 3 narasumber saya yang tersisa untuk menyampaikan titik tekan dari problem ini dan apa saja yang harus dilakukan secara cepat, jangka pendek dan jangka panjang, karena masalahnya tidak sekedar soal vaksin tetapi terkait dengan berbagai macam soal yang ada di hulu sampai di hilir. Saya ingin mulai dari Mas Tulus Abadi. Ya, pertama saya masih menekankan adanya pentingnya pengawasan, baik pengawasan pre-market control maupun post-market control. Ya, pre-market control itu tadi Badan POM bisa melakukan pengawasan dari proses produksi yang baik dan seterusnya, pengawasan di hulu dan sebelum itu diproduksi ya. Ya, kemudian post-market control itu ya proses penegakan hukum dari polisi, artinya polisi Badan POM juga harus rajin-rajin melakukan upaya penegakan hukum sampai pada level yang hulu, bukan yang cemen-cemen. Karena kasus vaksin palsu itu saya masih menduga ini kasus cemen sebenarnya. Ada kasus besar yang belum terungkap. Siapa sebenarnya pemain besar dalam hal ini? Ya itu yang sebenarnya polisi itu harus melakukan upaya pembongkaran itu secara serius. Dan dari sisi hulu dalam konteks tadi kelembagaan harus ada penguatan kelembagaan baik antara Kemenkes dan Badan POM, Dinas Kesehatan dan segala macam, sehingga tidak terjadi egoisme sektoral di masing-masing institusi. Tidak perlu ada istilahnya balapan politik antara Kemenkes dengan Badan POM. Kalau memang perlu pemberdayaan Badan POM lebih kuat karena memang tupoksinya seperti itu, ya saya kira itu hal yang harus dilakukan sebagaimana FDA di Amerika kan. Artinya DPR jangan juga cuman manggil-manggil RDPU, tetapi kalau memang ada undang-undang harus mereka revisi, bikin betul. Kalau perlu harus dilakukan. Ya, jadi DPR pun harus melihat dari sisi review regulasinya. Jangan hanya rajin ngurusi undang-undang yang terkait dengan pemilu dan pilkada yang atau undang-undang APBN anggaran gitu. Kesehatan ini kan ya, jauh lebih penting. Kemudian dari sisi kalau dari sisi masyarakat ya itu penting juga dalam konteks semua produk farmasi. Artinya memang tidak terjebak dengan harga yang mahal. Kalau memang pemerintah sudah menggratiskan ya ambil saja itu. Dan kemudian harus yakin dengan itu. Dan yang terakhir saya kira tadi soal komponen harga obat, komponen obat dan juga vaksin yang sampai detik ini masih impor, 100% impor, kita hanya tukang racik, itu harus diatasi bersama-sama sehingga ada kemandirian, ada kedaulatan terhadap obat kita. Karena kalau fitofarmaka istilahnya ya kita menjadi negara yang sebenarnya sangat stoknya sangat banyak, tapi kenapa justru mendatangkan dari luar? Ini ada mafia impor di bidang komponen obat yang dipertahankan terus. Itu diskusi yang lebih dahsyat lagi nanti diskusi kedua kali itu harus dilakukan ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Tulus Abadi. Kita kasih aplaus kepada Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ibu Tatat. Saya setuju semua yang disampaikan oleh Pak Tulus, tapi juga saya ada tambahan. Pertama adalah pemerintah juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat ya. Itu penting. Jadi kalau misalnya kayak kemarin ada kampanye PIN nasional, vaksin nasional, PIN kan, kampanye PIN. Itu jangan cuma imunisasi nasional. Jangan cuma
mendorong masyarakat, ayo vaksin, tapi juga mereka harus cerdas, harus diberitahu bahwa kenapa harus melakukan PIN dan kenapa murah. Kan harus dikasih tahu gratis dan murah dan berkualitas. Jadi ada tambahannya. Bukan berarti gitu dikasih gratis itu lalu ece-ece atau tidak bermanfaat, sehingga kemudian masyarakat tidak lari ke rumah sakit swasta atau tidak lari ke bidan, dan kemudian bidannya itu kemudian bilang kalau yang gratis agak panas, tapi kalau yang bayar nggak pakai panas, misalnya begitu. Jadi masyarakat juga dicerdaskan, dan itu saya kira tugas edukasi pemerintah kepada masyarakat. Nah, yang kedua memang harus ada penertiban distributor, Pak. Jadi pengawasan. Nah, pengawasan distributor itu juga distributor obat ya. Distributor obat dan vaksin. Nah, seperti tadi saya sampaikan, distributor vaksin itu tidak banyak. Sehingga kemudian juga harus ada kepekaan dari rumah sakit ya, bahwa kalau ada tawaran misalnya karena stok kosong atau segala macam, lalu datang ada orang nawarin, dia harus tahu juga dong gitu loh. Ini distributornya trusted atau enggak? Bonafit atau enggak? Kalau misalnya enggak, kantornya gede apa enggak? Enggak penting sebenarnya, bukan kantor, tetapi maksud saya dia legalize atau enggak gitu. Karena memang bisa jadi orang nawarin vaksin ilegal ya, dia bukan distributor resmi, bisa jadi asli. Wah, vaksinnya. Tapi black market. Tetapi kalau misalnya ditawarkan ada vaksin ya yang mestinya biayanya mahal, import, lalu terus dia bisa nawarin murah, kan mestinya rumah sakit juga curiga gitu. Dan konsumen juga mesti curiga. Dan konsumen juga curiga. Jangan alhamdulillah. Tapi kan konsumennya kan tetap disuruh bayar mahal, Chan. Ada yang kwitansinya kan tetap kwitansi harga normal gitu. Pengakuan tadi yang di media kan dia bayar 1 juta. 1,7. Kwitansinya 150.000. Tapi kok diterima ya? Nah, artinya itu butuh kita memang memerlukan masyarakat yang kritis. Jadi nggak cuma nih LKI aja yang kritis, ya? Oh, jangan-jangan nih LKI-nya yang nggak kritis. Saya kira itu, Chan. Terima kasih. Oke, Dr. Daeng M. Fakih. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan rinci itu sebenarnya statement akhirnya. Saya sepakat memang kalau ini pendengar menunggu dokter yang memberikan pernyataan. Diungkap semua memang. Kalau di belakang itu ada sesuatu yang lebih besar diungkap, baik di hulu maupun di hilirnya. Tetapi yang sekarang sudah terjadi di masyarakat ya, di media atau di medsos ya, itu kan nampak semua pihak itu saling menyalahkan. Ini kalau menurut saya mari ke depan dikonstruksi yang lebih baik lah. Kalau saling menyalahkan, mungkin rumah sakit nyalakan pemerintahnya, pemerintah nyalakan rumah sakit, nyalakan badan POM, nyalakan konsumen, mungkin nggak selesai urusan ini. Dan jangan juga, karena tidak boleh saling menyalahkan, jangan juga saling membenarkan gitu. Nah, betul. Jadi memang ini momen yang sangat berarti untuk self correction ya. Jadi kita semua pihak itu sama-sama mengkoreksi diri kita sendiri ya. Rumah sakit juga mengkoreksi tentang manajemen pengelolaan obat. Ini penting ini ke depan. Kemudian juga Kementerian Kesehatan dan Badan POM harus juga berani mengkoreksi pengawasan yang selama ini dilakukan. Kalau kita sama-sama mengkoreksi, saya yakin nanti ada format yang baik untuk penyelesaian jangka panjang begitu. Terlebih lagi masyarakat juga koreksi. Oke, sekarang masyarakat mungkin ending korbannya ya, tapi juga koreksi karena tadi dieksplorasi, masyarakat juga tergiur dengan yang mahal-mahal, yang katanya bermutu ya, dengan iming-iming yang macam-macam lah. Nah, itu juga dikoreksi bahwa tidak benar sikap seperti itu. Sikap konsumen cerdas nanti yang didorong oleh Pak Tulus ini penting untuk dilakukan di kesehatan. Jadi kalau IDI mau bantu ILKI, kalau mau bersama-sama dengan IDI konsumen, why not gitu, karena terus terang kampanye tentang konsumen cerdas di bidang kesehatan dan penyampaian iklan layanan kesehatan kepada masyarakat itu sangat kalah dengan iklan komersial, dan korbannya masyarakat ya. Terlalu berlebihan iklan komersialnya, tetapi iklan yang mencerdaskan masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang baik, obat yang baik itu sangat minim ya. Kalau Pak Tulus nanti bergandeng sama IDI ya alhamdulillah, itu malah mungkin membantu
untuk mencerdaskan konsumen, mungkin itu. Dan itu di atas kepentingan masing-masing sektor ya, artinya ujung dari seluruh pelayanan ini kan pada manusia, dan di atas semua sektor tadi negara dan pemerintah yang harus turun tangan. Tidak bisa lagi sesama pemerintah, kan BP POM pemerintah, Kementerian Kesehatan pemerintah. Nanti kita tanya, ini pemerintah negara mana nih? Kan sama, kan nggak boleh saling melempar-lemparkan. Loh kan dia yang urus, bukan saya. Terus yang ketiga, pemerintah daerah jangan juga hanya sibuk mikirin belanja birokrasi, karena sebagian itu adalah tugas mereka. Dinas-dinas ini kan dinas-dinas yang dibentuk oleh kewenangannya ada di daerah. Jangan asal taruh kepala dinasnya, saudara, kayak siapa, kayak tim sukses, sehingga jangan-jangan bukan dokter pun ditaruh di situ, kan bahaya sekali. Banyak, ya kan? Nah, saya kira ini masalah kita sebagai bangsa, dan di atas semua itu masalah kemanusiaan, dan kita nggak bisa main-main, karena bayi tidak berdosa itu tidak tahu dia disuntik apa. Jangan biarkan ini berlalu tanpa kita mengambil contoh, dan DPR, pemerintah harus turun tangan membuatkan instrumen hukum yang kuat, kalau perlu bikin undang-undang baru, kalau perlu revisi undang-undang yang ada, agar semua pihak tadi, Badan Pengelola Rumah Sakit, Badan Pengawas Obat dan Makanannya, dan Kementerian Kesehatannya bisa punya payung hukum yang kuat, dan masyarakat akan memintanya. Ada tambahan, Badan Pengawas untuk klinik ya dok ya? Nah, itu belum ada. Klinik dan bidan. itu penting itu, karena itu yang kemudian jadi ujung tombak kesehatan sekarang ini, karena kan pemerintah mendorong tumbuhnya klinik-klinik karena program BPJS ya, Jaringan Kesehatan Nasional. Jadi itu penting itu saya kira. Ya, apalagi kita tahu klinik-klinik ini kan makin beragam, macam-macam klinik dibikin, dan ya bagus saja sebenarnya. Tapi negara ini kan selalu negara yang bisa memproduksi, tidak bisa mengawasi. Nah, itulah Ibu Tatat saya kira membicarakan klinik karena beliau adalah orang yang dekat dengan klinik, baik sebagai pengelola maupun konsumen dan user. Saya Ican Olemah, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa satu pekan mendatang.